Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Kata Ilham. Udah lama nih kayaknya gak ketemu ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang potensi bisnis yang dimiliki oleh kota Tasikmalaya. Disebut juga sebagai kota santri, kota mendong, kota tetug oncom, dan sebagainya. Nah, daripada penasaran apa aja yang kita bahas pada kesempatan kali ini, simak video ini sampai beres. Membahas mengenai potensi yang dimiliki oleh kota Tasikmalaya, kayaknya ini nggak akan lepas dari industri yang sudah begitu lama hinggap di sini di kota Tasikmalaya, yaitu industri fashion. Dari dulu banget industri fashion ini memang sudah mengakar sepertinya di Tasikmalaya. Ini terbukti dari di pasar Tanah Abang misalnya di Jakarta atau di pasar Tegal Gubuk di Cirebon. Itu banyak banget pengusaha-pengusaha Tasik yang menyuplai fashionnya ke sana. Bahkan di Tanah Abang itu ada lapak khusus ya, namanya itu Pasar Tasik. Selain itu, industri fashion memang tidak bisa lepas dari Tasik karena terbukti di kota Tasikmalaya sendiri ini banyak sekali sentra-sentra yang pernah berjaya pada masanya, yang pernah menjadi raksasa dan pernah menguasai market di kategorinya. Sebut saja diantaranya adalah Kawalu sebagai sentra bordir, kemudian Cipedas sebagai sentra batik, atau Mangkubumi sebagai sentra alas kaki. Raksasa yang telah membesar pada zamannya ini sekarang sepertinya sedang tertidur atau sedang mengantuk barangkali ya. Maka tugas kita lah sebagai anak muda, sebagai inovator untuk bisa membangkitkan kembali raksasa ini. Khusus industri fashion ini harus mendapat banyak sekali perhatian dari para stakeholder ya, pengusahanya, penguasanya, bahkan para masyarakatnya. Ini harus upgrade skill gitu ya, untuk bisa mendukung program-program yang ini bisa relevan di masa depan gitu. Artinya industri fashion yang relate dengan masa depan itu seperti apa ya, harus dimulai dari sekarang. Potensi industri fashion yang besar sekali di kota Tasikmalaya ini kan ibarat dinosaurus ya, yang hampir punah gitu. Maka harus banyak kancil-kancil yang berinovasi untuk bisa beradaptasi dengan teknologi dan peradaban yang semakin maju gitu. Namun yang menjadi problem utama dari industri fashion ini adalah akses market, kemudian akses distribusi, kemudian akses marketing. Dimana sebenarnya semua problem ini bisa disolusikan ketika kita mengambil fokus peran masing-masing. Misalnya orang tua kita yang sudah sangat profesional dalam memproduksi sesuatu, misalnya tuh memproduksi mukena, memproduksi koko, memproduksi sendal dan sebagainya, itu fokus ke membuat produk yang berkualitas, sedangkan anak mudanya ini fokus menjual, berteman baik dengan internet, berteman baik dengan medsos, dan kemudian menjual produk-produk daerah ini sesuai dengan kebutuhan market. Artinya wajib bagi anak-anak muda untuk melek tentang tren, kemudian membuat produk baru berdasarkan riset dan sebagainya, sehingga kolaborasi orang tua dan kita sebagai anak muda itu menciptakan kolaborasi yang berkualitas dari segi produk ataupun channel marketingnya. Yang kedua, potensi industri Tasikmalaya adalah kerajinan tangan. Dimana sama seperti industri fashion, kerajinan tangan juga pernah memiliki masa jayanya. Kita sebut saja misalnya itu Kecamatan Purbaratu dan Kecamatan Kawalu yang banyak memproduksi produk-produk mendong untuk dijual ke market nasional ataupun ke market luar, yaitu market internasional. Nah, sekarang juga sedang mengalami goncangan. Di sini menurut saya, apalagi di masa pandemi ini, seperti mendong dan rotan, ini sangat besar potensinya sebenarnya bukan di market lokal ya, bukan di market nasional saja, tapi justru potensialnya itu di market internasional. Terutama bila industrinya dekat dengan perabotan rumah gitu ya. Yang ini buat hiasan dinding atau cermin dan sebagainya. Ini banyak sekali peminatnya di luar negeri.
Sebenarnya ini bukan tanpa alasan, karena market di luar negeri di sana sudah memikirkan tentang sustainable product, di mana produk yang mereka gunakan sebisa mungkin ini dihasilkan bukan dari proses merusak alam, dan sampahnya pun tidak merusak alam. Artinya dari mulai pembuatan sampai dia rusak itu jangan sampai mempengaruhi alam. Nah, ini terbukti ketika saya dan teman-teman UMKM silaturahmi studi tour ke UMKM yang ada di Yogyakarta yang memproduksi kerajinan untuk hiasan cermin. Mereka menjualnya itu ke market US dan Europe. Biasanya kontraknya itu 1 tahun misalnya tuh. Nah, per bulannya itu mereka harus mengirimkan berapa kontainer. Nah, ini menarik kalau kemudian Kota Tasikmalaya kembali dengan anak mudanya bisa menemukan tren baru yang ini bisa terjadi kalau kembali anak-anak mudanya juga berinovasi atau terus berinovasi dengan menemukan tren yang sekarang lagi dibutuhin nih sama market. Sehingga ketika anak-anak muda ini meriset, kemudian menemukan tren baru dan membuat sampel produk misalnya itu laku di pasaran. Nah, ini bisa membantu pengrajin-pengrajin di Tasikmalaya, baik itu kecil sampai ke industri yang besar, itu bisa tumbuh lagi. Karena biasanya perusahaan besar itu geraknya lambat, sedangkan anak-anak muda ini geraknya cepat. Nah, jadi tinggal dikolaborasikan aja dan menemukan titik temu yang sesuai antara anak muda dengan orang tuanya. Potensi industri di Kota Tasikmalaya yang ketiga adalah industri kuliner. Banyak sekali makanan khas dari Tasikmalaya yang sebenarnya ini belum naik banget gitu, atau belum dipublikasikan dengan optimal gitu ya. Karena dari segi rasa, kemudian dari segi ukuran gitu, kuliner di Tasikmalaya itu bisa bersaing menurut saya, baik skala lokal hingga nasional. Apalagi bila ingin berkompetisi, sudah saatnya pengusaha kuliner dan wisata kuliner di kota kita ini tidak hanya berfokus lagi kepada jumlah makanannya misalnya tuh yang banyak, atau level kepedasannya, atau bahkan dari segi harganya yang murah gitu. Tapi harus lepas dari zona itu dan membentuk market baru yang itu bisa lebih sehat untuk pengusaha kulinernya. Nah, kenapa? Karena dari perspektif pengusahanya sendiri, ini kita harus mengupgrade diri sekali lagi ya, bagaimana agar industri kuliner kita ini naik kelas. Bisa jadi ke depannya kuliner-kuliner di Tasikmalaya ini tidak hanya bisa dinikmati di kota Tasik, tapi juga bisa dinikmati di luar. Apakah dalam bentuk cabang atau dalam bentuk franchise misalnya, atau bahkan dalam bentuk produk kemasan yang ini bisa diduplikasi ke banyak titik dan bisa diduplikasi ke banyak tempat, sehingga menjangkau market yang lebih luas dan potensi industri yang sangat besar. Bila kita menginginkan percepatan tersebut, berarti hal wajib selanjutnya bukan lagi tentang rasa, tapi tentang manajemen bisnis, manajemen modal bisnisnya, manajemen marketingnya, analisis trennya, dan sebagainya. Sehingga kuliner kita atau industri kuliner di Tasikmalaya ini bisa beradaptasi dengan begitu pesatnya perkembangan zaman, dan kemudian memudahkan marketnya menemukan produk-produk khas Tasikmalaya. Pengusaha kuliner harus bisa menguasai channel marketingnya sendiri, yang ini tidak tergantung lagi kepada pihak ketiga. Misalnya itu pengusaha bisa langsung berkomunikasi dengan market dengan pemasaran melalui marketplace, kemudian melalui media sosial dan sebagainya, sehingga feedback yang dirasakan atau yang disampaikan oleh market ini bisa langsung kita serap. Apakah dari segi rasanya, kemudian apakah dari segi cara memakannya, ataukah dari segi pengemasannya, itu bisa kita langsung terima dan bisa langsung kita inovasikan. Tidak lagi tergantung kepada pihak ketiga, misalnya itu apalagi dengan sistem konsinyasi yang dimana kita nyimpen di satu tempat, kemudian ketika tidak terbeli, produk yang terjual
dibayar, yang tidak terjual ya dikembalikan. Ini bagi pengusaha yang masih mengandalkan sistem konvensional seperti ini. Maka teman-teman, waktunya nih pengusaha-pengusaha kuliner upgrade, beradaptasi dengan teknologi, karena teknologi pada dasarnya adalah memudahkan kita untuk bisa bertumbuh dan berkarya lebih baik lagi. Barangkali itu 3 potensi industri yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya, setidaknya menurut perspektif saya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki perbedaan pendapat atau bahkan mau menambahkan industri apa nih yang bisa berkembang di Kota Tasikmalaya, yuk silahkan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.